Tidak satu pun Engkau lalui pada hari ini Tuhan. Semuanya kami diberkati, semuanya kami dilepaskan, semuanya kami disembuhkan, semuanya kami mendapat berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puja, puji, hormat, kemuliaan, keagungan bagi nama Yesus. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, berfirmanlah Engkau sebab kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara. Anda bersuka cita hari ini? Kita sehat dan dalam perlindungan Tuhan, amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini temanya adalah Ku mau jadi. Anda membacanya bersama 1, 2, 3. Ku mau jadi pemenang. Dan hari ini kita akan belajar rahasia Daud. Kenapa dia bisa menang? Karena kita juga mau jadi pemenang. Katakan amin. Katakan aku mau jadi pemenang. Lebih keras lagi. Aku mau jadi pemenang, amin. Aku mau jadi pemenang. Hari ini kita akan melihat kenapa dia bisa menang. Seorang yang cuman di kampung, huta-huta. Setiap hari inilah kerjanya saudara. Kenapa dia begitu hebat? Yang pertama, dia tidak tawar hati. Kita buka 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Kita baca bersama 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Dia itu siapa? Goliat. Goliat itu ini saudara. Jangan seorang pun menjadi tawar hati karena Goliat itu. Lanjut, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara, tawar hati itu artinya patah semangat. Hilang antusiasnya. Tawar hati itu artinya sudah apatis. Tawar hati itu artinya sudah nggak mau lagi. Nah saudara, hati-hati jikalau bicara soal hati. Orang yang patah hati pasti wajahnya lesu. Kemudian Daud bilang, jangan seorang pun tawar hati karena si Goliat itu. Karena aku, hambamu ini, Saul, akan pergi melawan orang Filistin. Lalu pertanyaannya, Bu, apakah ada yang membuat si Daud tawar hati? Banyak saudara. Yang pertama, orang tuanya melupakan dia. Kita buka 1 Samuel 16 ayat yang ke-10. Sampai 11. Ini Isai itu adalah ayah si Daud. Kita baca bersama 1, 2, 3. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, sama-sama semua saudara, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara lihat, 7 anaknya gagah ganteng ditampilkan ayahnya. Tapi satu ini karena ada di padang rumput, terlupakan. Satu hal ini saja bisa membuat hatinya menjadi lemah dan tawar hati. Yang kedua, siapa yang membuat dia tawar hati? Abang-abangnya saudara. Apa buktinya? 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Saudara ingat firman ini ya. Yang pertama tadi ayahnya, yang kedua abang-abangnya. Baca bersama 1, 2, 3. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara begini, saat itu ayahnya Daud bilang, nak
antarkan makanan ini untuk abang-abangmu di medan perang. Lalu Daud patuh dong, dia anak yang baik. Kemudian dia bawa itu rantang untuk antarkan ke abang-abangnya. Kemudian dia dengar Goliat berteriak-teriak. Dan disitulah dia bilang, jangan tawar hati, aku akan pergi melawan. Dan siapa yang marah? Siapa saudara? Kakaknya, abangnya. Abangnya bilang apa? Ngapain kau kemari? Itulah bahasa Medannya. Di mana kau tinggal? Sama siapa kau tinggalkan kambing kita, domba kita itu? Kami tahu memang kau pemberani, tapi enggak usah gitulah. Sudah 2 orang yang membuat dia bisa tawar hati. Yang ketiga, siapa yang bisa membuat dia tawar hati? Raja Saul, saudara. 1 Samuel 17 ayat yang ke-33. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, telah menjadi prajurit. Lihat, raja yang ngomong, bayangkan. Tidak mungkin. Kalau sudah raja yang ngomong tidak mungkin, betapa patahnya hatinya. Betapa tawarnya dia. Sudah berapa orang saudara? 3. Siapa? Ayahnya? Raja. Enggak tanggung-tanggung saudara. Dan yang keempat, siapa yang membuat dia patah hatinya, tawar hatinya? 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 44. Saya ingin buktikan kepada saudara betapa hebatnya Daud ini. Yang membuat dia tawar hati yang keempat adalah Goliat, musuhnya. Biasa kalau orang bertanding saudaraku, itu kan biasa bergaya-gaya. Supaya apa? Supaya musuhnya mentalnya jatuh. Saudara lihat kalau pertandingan tinju. Lawannya itu sengaja, begini. Tujuannya apa? Supaya mentalnya jatuh lawannya itu. Sama juga dengan si Goliat. Apa yang dia bilang saudara kepada si Daud? Kita baca bersama 1, 2, 3. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Itu dulu. Dihinanya. Siapa kau? Udah badanmu kecil, masih muda kau. Kau mau tanding sama aku? Enggak akan bisa. Enggak mungkin. Kalau kita baca selanjutnya, anjingkah aku sehingga kau datang kepadaku seperti itu, katanya saudara. Si Goliat bilang. Nah saudaraku yang terkasih, saya mau katakan perkataan negatif itu sangat merusak saudara. Sangat merusak jiwa, sangat merusak hati. Seperti si Daud tadi. Tadi yang pertama ayahnya sudah menolak dia. Inilah hati kita. Hati kita, seret, luka. Kemudian yang kedua siapa tadi? Abangnya, seret. Kemudian siapa lagi yang ketiga? Seret, raja. Kemudian siapa lagi? Musuhnya. Di dalam hidup ini, saudaraku, perkataan negatif akan selalu ada. Siapalah kau? Sakitlah hati kita. Kau cuma dari kampung, lukalah hati kita. Kau itu jelek, gak ada apa-apanya. Sakit. Sadar diri dong, anak orang miskin. Itu contoh saudara, itu contoh. Luka, luka, luka. Kau tidak akan sukses. Kau lihat aja orang tuamu, tambah lagi luka. Inilah hati kita saudara. Dan kita berusaha untuk menghilangkan kesedihan itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita coba dengan usaha kita. Gak bisa. Sudah luka semua di dalam. Lalu saya tanya kepada Anda. Yang kelompok sini. Menurut kalian, bisakah Tuhan ganti hati ini menjadi baru?
paten? Belum tentu, makanya saya bilang, menurut kalian bisakah? Jawab jujur, tidak atau bisa? Bisa. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ketika hatimu sudah luka-luka, sudah tercoret-coret, mintalah kepada Tuhan hati yang baru. Karena firman Tuhan bilang, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan Tuhan sanggup memberikan hati yang baru. Hati yang bersih, hati yang lebih luas, hati yang lebih besar kepada engkau dan aku. Jawab kepada orang, betul memang aku orang miskin. Tetapi aku percaya di tangan Tuhan, hidupku akan sukses dan berhasil. Amin. Betul memang aku ini tidak ada apa-apanya. Betul. Betul yang kalian bilang itu. Tapi Tuhanku hebat. Tuhan yang sudah menebus aku. Tuhan yang akan memakai aku. Tuhan yang akan memberkati hidupku. Tuhan yang akan mengangkat aku. Katakan amin. Silakan orang bicara apa. Tetapi Tuhan mampu memberikan engkau hati yang baru. Hati yang lebih besar dan lebih luas. Karena firman-Nya katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan bahkan roh yang baru dalam batinmu. Tuhan mampu berikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan aku akan menjauhkan tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Nah saudara, Daud minta hati yang baru. Sehingga dia kuat menghadapi semua tantangan di depan. Saudara, kalau orang menyakiti engkau, saudara santai aja. Karena di dunia ini ada banyak manusia toksik. Katanya manusia itu diciptakan dari tanah. Jadi kalau suka tengkar berarti dia dari tanah kuburan. Iya kan? Atau tanah sengketa, saudara. Kan bersengketa terus. Coba lihat, kita nggak ada tanah kuburan kan, amin saudara. Bilang, jangan tanah kuburan, bilang. Enggak dong, kita orang-orang yang luar biasa, amin. Hati kita hati yang baru, amin. Beri dong kemuliaan bagi Tuhan. Hati yang baru, saudara. Kalau engkau disakiti orang, saudara ingat kepada Tuhan Yesus. Bahkan Thomas yang selalu berada di samping dia pun bilang, aku tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Bahkan Petrus yang berkata, mati pun aku bersama dengan engkau. Ketika Yesus ditangkap, dia bilang apa? Aku tidak kenal. Bukankah itu sungguh melukai? Ingat kepada Yudas yang mencium dia di perjamuan makan malam. Yang mencium dia mengkhianati Yesus. Jadi kalau engkau disakiti, santai aja. Seperti Yesus bilang kepada kiri kanan, santai aja, kita seperti Yesus. Seperti Yesus, saudara. Disakiti, saudara. Dikhianati. Disangkal. Itu yang pertama. Rahasianya, tidak tawar hati. Yang pertama. Yang kedua, ternyata dia punya trik dan rahasia. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Tantangan masa lalunya menjadi skill dia. Ya, 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Ini bagus saudara, kita baca firman. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Apa maksudnya saudara? Tantangan dia di masa lalu yang dia hadapi beruang, dia hadapi singa, itu menjadi skill dia. Itu menjadi kehebatan dia.
Dia jawab kepada Saul, apa rupanya pengalamanmu, kata raja. Kan gak mungkin, kau kan masih muda. Sedangkan Goliat itu dari masa mudanya sudah perang. Kemudian Daud bilang, Raja, aku biasa menghadapi singa, menghadapi beruang. Nah, jadi artinya apa? Saudaraku, kalau hari-hari ini engkau menghadapi banyak tantangan, bisa saja Tuhan sedang persiapkan engkau. Di depan ada berkat yang besar. Seperti Daud. Setiap saat dihadapi beruang, dihadapi singa, itu menjadikan skill, kehebatannya pada waktu dia menghadapi si Goliat. Ada banyak tantangan, jangan mengeluh saudara. Aku bingung kenapa ada banyak tantanganku pada saat ini. Saudara lihat, bisa saja Tuhan sedang persiapkan engkau di depan untuk engkau kokoh, kuat, menjadi ahli sama seperti Daud. Yesaya 41 ayat 10 kita baca. Kita baca bersama 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Ayat ini buat saudara dan saya. Tuhan katakan jangan takut ketika ada tantangan, ada badai, ada persoalan, ada sakit penyakit, ada masalah keluarga, masalah keuangan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Terbukti sampai hari ini kita hidup dan dipelihara Tuhan. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya. Yang amin cuma 2 orang. Amin, saudara. Saudara, dahsyat sekali saudaraku. Bagaimana Daud, itu sudah 2 rahasia dia. Yang pertama, tidak tawar hati. Yang kedua, tantangan-tantangannya masa lalu menjadikan dia kuat, hebat, dan memiliki skill. Yang ketiga, 1 Samuel 17 ayat 45. Rahasia dia yang ketiga. Ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau lebih keras saudara, tetapi yang baca yang paling kuat 1 orang. Saudara baca ini firman buat saudara. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau. Amin. Dah hebatnya Daud. Dia bilang kepada ini, kau datangi aku dengan pedang, lembing, perisai dan sebagainya. Tetapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Barisan tentara yang kau hina itu. Saudara, orang yang sama yang berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan orang yang sama yang berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Dan orang yang sama yang berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya apa rahasia dia yang ketiga? Dia mengandalkan Tuhan. Dia jawab, kau memang besar badanmu. Gitulah kira-kira saudara. Besar memang badanmu, lengkap senjatamu. Tetapi aku datang dengan kekuatan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Saudara, Daud itu bukan hanya mengandalkan Tuhan, tapi dia cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan. Saudara lihat tulisan-tulisannya, dia sangat cinta kepada Tuhan. Bayangkan dia bilang, lebih baik aku 1 hari daripada 1000 hari di tempat lain. Betapa dia cinta Tuhan, saudara. Jadi orang yang cinta Tuhan, saudara, kelihatan hidupnya. Kelihatan hidupnya. Saudara mau berkata amin? Orang yang cinta Tuhan suka datang ibadah. Orang yang cinta Tuhan suka berdoa. Orang yang cinta Tuhan penampilannya itu beda dengan orang di luar sana. Saudara,
Ikan mati pasti terbawa arus. Tapi ikan yang hidup dia bisa melawan arus. Rohani yang mati terbawa arus dunia. Buatlah celananya koyak-koyak. Bagus celananya dikoyak-koyak. Dipasangnya lah lagi di lidahnya itu apa? Enggak leher sekalian ya. Iya saudara, aneh-aneh. Yang wanita bajunya mini-mini, kalau kurang bajumu, kainmu, minta sama Ibu Victor. Nah saudaraku, ikan mati memang terbawa. Jangan izinkan rohanimu mati. Bangga ada tato, ya, tato Hello Kitty. Nah saudaraku, itu bukan kebanggaan kawan. Siapa yang bertato di sini, bertobatlah kau. Karena firman Tuhan bilang jangan merajah-rajah tubuh. Bertobat. Kalau memang bisa dihapus, hapuslah itu. Saudaraku, sekarang zamannya aneh-aneh. Bahaya sekali. Hari Rabu kemarin saudaraku, putri saya kuliah. Dia bilang, mama antarinlah aku. Ya nak, pikir bijaksana juga dia suruh saya antar. Jadi oke, saya antar. Saya dengan adiknya Liana pergi ngantar. Sesudah ngantar dia masuk. Pikirlah kami ke Podomoro saudara. Jalanlah putar, sekalian olahraga saudara. Habis itu kami duduk. Ada beli snack, dia makan snack duduk. Tiba-tiba ada 2 gadis datang saudara. 2 gadis mirip gadis kita lah di sini. Mirip inilah si Lisna sama si ini kakaknya Jenny. Datang, kaos putih, celana hitam. Dia datangi saya. Ibu, selamat malam, boleh kita ngobrol? Wah, namanya kita kan hamba Tuhan harus ramah lah ya. Iya silakan dek. Dia duduk. Ini bu, kami dari tim penginjilan gereja. Oh iya dek, senanglah saya saudara. Namanya tim penginjilan gereja. Paling mungkin dia mau minta dana. Kalau jelas, kenapa tidak kan? Kita bantu. Terus dia bilang, iya bu, kami penginjilan. Oh iya, gereja kami di belakang Carrefour bu. Oh iya, pendetanya siapa? Saya bilang. Dia nggak jawab saudara. Itu bu katanya, ada laki-laki rapi. Laki-laki ini saudaraku, dia pegang handphone, pura-pura nggak lihat kami, tapi deket saudara. Oh, ya udah saya pikir oke. Lalu dia bilang, ibu tahu tentang Bapa surgawi yang di Alkitab? Nah, saudara lanjut, gadis itu bilang begini, bu, ibu tahu kan tentang Bapa surgawi? Tahu nak. Ibu tahu tentang ibu surgawi. Lihatlah dia agak lain ini. Iya saudara, ibu surgawi. Tek hati saya. Apa itu nak? Ibu mau nonton videonya. Nah kalau cuma 2 ini kulibas lah kok 2 ini kan begitu maksud saya layani, saya bawalah ke Giki. Tambahlah jiwa kan. Tapi ada dengkotnya di situ saudara. Ada nabinya di situ lagi main HP. Jadi maksudnya ketika saya sudah nonton ini video, dia akan datang, itulah kira-kira. Roh Kudus bicara sama saya, tinggalkan tempat ini. Lalu saya bilang, Dek, tapi saya buru-buru. Bu, sebentar aja bu, ibu nonton video ini sebentar aja, paling 2 menit. Enggak dek, ibu buru-buru, ibu mau cepat pergi. Oh iya ya bu, nah dia kecewa sekali, saudara lihat. Di hati saya sebenarnya ada 2 hal. Apakah seharusnya saya nonton aja tadi kan? Tapi saya mau patuh kepada Roh Kudus. Roh Kudus suruh saya pergi dan akhirnya saya diingatkan begini saudara. Jangan pernah berdebat dengan orang bebal. Karena dia merasa dia benar. Ya kan? Seekor kuda berdebat dengan seekor badak. Badak bilang, tahu nggak kau kuda? Kalau rumput itu warnanya biru. Kuda marah. Hijaulah. Biru. Hijau. Biru. Hijau. Berantamlah mereka. Nggak menemukan jalan keluar. Pergilah mereka ke raja hutan. Singa. Singa. Lihatlah si badak ini. Kata kuda. Masa dibilangnya rumput itu biru. Marahlah aku. Karena rumput itu hijau. Lalu singa bilang apa? Iya. Kuda kau kena hukuman sekarang. Loh. Kok aku yang benar aku dihukum? Ya hukumannya karena kau mau berdebat dengan orang bebal. Badak itu bebal. Kau sudah tahu rumput itu hijau, ngapain kau berdebat dengan
si badak. Itu yang pertama hukumanmu. Yang kedua, karena kebodohanmu berdebat sama badak, kau ganggu tidurku. Kata singa itu. Nah, saya teringat, syukurlah saya pergi. Saudara lihat, kalaulah itu, saya itu adalah orang yang tidak kenal firman. Pasti mengikut ajaran ibu surgawi. Bayangkan saudara. Dan ternyata pengajaran itu dari Korea. Ajaran sesat. Bayangkan di Carrefour loh saudara. Berani buka pengajaran sesat. Ibu surgawi. Hati-hati. Orang yang cinta Tuhan dan mengandalkan Tuhan tidak gampang disesatkan. Tidak mudah disesatkan. Lalu kami pergi dan kemudian Liana bilang, benci kali aku sama dia, apa itu ibu surgawi? Katanya saudara. Ibu surgawi pula, mungkin nggak tahu saudara entah apa maksudnya. Mungkin semacam pengajaran-pengajaran orang yang menyembah kepada wanita ya. Nah saudaraku, kenapa saya bawa kisah ini, kesaksian ini? Hati-hati engkau orang muda. Ketika kau jalan di mall, ada yang menyamperimu dan berkata, saya dari tim penginjilan. Hati-hati. Penginjilan yang seperti apa? Pengajaran sesat seperti apa? Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Aku tidak akan berubah. Aku tidak akan berubah. Karena ada banyak sekali ajaran dibungkus dengan sesuatu yang indah, tetapi ujungnya menuju maut. Betapa kasihannya perempuan tadi dua. Saya nggak sempat tanya, kamu namanya siapa? Kamu suku apa? Saya nggak sempat saudara. Nggak sempat tanya. Tapi saya kira kalau saya tanya juga dia nggak akan mungkin menunjukkan alamat dia di mana, nggak akan mungkin memberikan nomor HP-nya kepada saya, karena justru dia yang mau menarik orang kepada pengajaran dia. Hati-hati engkau orang-orang muda dan bukan orang muda, bisa saja di video itu ada hipnotis. Di video itu ada hipnotis. Kalau orang yang tidak kuat di dalam Tuhan pasti kena mengikut kepada mereka. Jadi sudah 3 rahasia Daud. Yang pertama, tidak tawar hati. Yang kedua, tantangan masa lalu menjadikan dia skill dan kuat, keahliannya. Yang ketiga, dia mengandalkan Tuhan. Lanjut, yang keempat. Apa yang dilakukannya saudara? Dia melangkah dengan iman. Ada 2 hal yang dia lakukan. Yang pertama, 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Dia pergi. Jadi begini saudara, Tuhan melakukan bagiannya, tetapi kita melakukan bagian kita. Daud, dia lakukan bagiannya. Tuhan, jadi begini, usaha kita, kerja keras kita dipersatukan dengan kuasa Tuhan. Dahsyat jadinya. Karena Daud berusaha, dia pergi ke sungai, ambil 5 batu yang licin, mungkin yang tajam. Dia pilih yang terbaik, dia masukkan ke dalam kantungnya saudaraku. Sedang itu semacam ketapelnya dia bawa. Sekali lagi saya katakan, kerja keras manusia disertai dengan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan melakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita. Dan ketika bersatu, dahsyat saudara. Lanjut saudara, usaha dia yang kedua. 1 Samuel 17 ayat 48. 1, 2, 3. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka lanjut 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia
dengan mukanya ke tanah. Bayangkan saudara, seorang yang badannya begini, dengan batu ini tajam ya, seperti ketapel. Jadi ini kan sejenis kantung, keluarlah batu ini, kenalah ke sini. Hebat kali Daud. Bisa dipilihnya jidatmu yang besar, gak ada otak itu. Gitulah kira-kira saudara kan. Dia keker saudara. Itulah keahlian dia kan. Makanya saya bilang Daud ini punya keahlian. Di samping dia membunuh singa dan beruang, dia punya keahlian. Dan dengan satu batu disertai kuasa Tuhan. Ingat, sehebat apapun engkau dan aku, tanpa penyertaan Tuhan tidak ada apa-apanya. Dengan penyertaan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan keajaiban Tuhan, maka robohlah musuh ini. Hari ini saya mau katakan saudara, apakah dan siapakah Goliatmu? Siapakah Goliatmu pada hari ini? Persoalan ekonomikah? Sakit penyakitkah? Siapa musuhmu hari-hari ini? Apa tantanganmu? Miliki 4 rahasia Daud. Tidak tawar hati. Yang kedua, tantangan itu seperti tabungan membuat dia kuat. Ketiga, mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, melangkah dengan iman. Hari ini Goliatmu terlalu besar engkau anggap. Mungkin sakitmu yang membuat engkau menjadi lemah, saudara. Mungkin Anda anak-anak muda, cita-citamu, aduh bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Bisa enggak? Saya kemarin lihat pertemanan di FB, saudara. Jadi di gereja cabang kita di Sidikalang, ada salah satu orang ibu, tukang tenun. Saya sering lihat kalau dia siaran langsung. Sangat di kampung sekali, saudara. Sangat di kampung, sederhana dia tenun dan orangnya cinta Tuhan. Pada waktu kita perempuan cakap di Sidikalang, dia WL-nya. Ibu itu WL-nya. Sederhana orangnya. Tapi saudara tahu dari kampung yang dalam sana, minggu lalu ada acara semacam proyek UMKM, usaha masyarakat, dipanggil ke hotel di Jakarta. Saudara tahu dia juara 1. Saya bilang Tuhan itu dahsyat. Jangan remehkan dirimu saudara. Aku dari kampung, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Ya memang kita tidak bisa, tetapi Tuhan kita mampu mengangkat hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kita bangkit berdiri. Saudara tundukkan kepalamu saat ini. Kalau Daud memiliki sejarah yang luar biasa, bukankah Tuhan yang sama yang kau miliki hari ini dan aku miliki? Tuhan yang tidak pernah berubah, dia Alfa dan Omega. Ingat kepada masalahmu dan katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun masalahmu hari-hari ini, dia Allah yang mampu memberikan jalan keluar. Dia Allah yang mampu memberikan pertolongan. Dia Allah yang mampu memberkati hidupmu, mengangkat engkau tinggi. Dia Allah yang membela dan tidak permalukan. Percaya